Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lamongan, kelompok 15, praktik klinik keperawatan semester 6. Di sini saya mewakili teman-teman saya akan mensosialisasikan penyuluhan kesehatan tentang isolasi mandiri berdasarkan Kemenkes RI. Baik, langsung saja. Protokol isolasi mandiri COVID-19 atau virus corona. Jadi untuk isolasi mandiri sendiri itu ada beberapa aturan yang harus kita lakukan pada saat kita isolasi mandiri di rumah maupun di pelayanan kesehatan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Nah, yang pertama yaitu selalu memakai masker dan membuang masker bekas di tempat yang ditentukan. Lalu jika sakit, ada gejala demam, flu, batuk, maka kita tetap di rumah, jangan pergi keluar rumah. Jadi kita melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi kita melakukannya dari rumah. Seperti sekolah, bekerja, dan lainnya. Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan pada saat kita sekolah atau kerja seperti Zoom atau Google Meet, seperti itu. Jadi kita melakukan virtual melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Lalu kita memanfaatkan fasilitas telemedicine atau sosial media kesehatan serta hindari transportasi publik. Jadi pada kesehatan itu ada namanya telemedicine, fasilitas telemedicine yaitu fasilitas yang digunakan untuk kita bisa berkomunikasi dengan para tenaga kesehatan melalui teknologi seperti telepon gitu. Lalu kita hindari transportasi publik seperti bis atau kereta. Jadi kita lebih baik menggunakan mobil pribadi. Lalu selama di rumah, gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya. Lalu jaga jarak 1 meter dari anggota keluarga. Meskipun kita di rumah dengan keluarga, tetap kita harus melakukan protokol kesehatan yaitu jaga jarak 1 meter, minimal 1 meter. Agar kita tidak menularkan kepada anggota keluarga yang lain. Selanjutnya, tentukan pengecekan suhu harian, amati batuk dan sesak nafas. Jadi kita setiap hari mengecek suhu, terus kita harus mengamati apakah batuk kita mulai reda atau nambah parah gitu. Dan juga sesak nafasnya kita sudah mulai bisa bernafas atau tambah sesak, gitu kita harus amati. Nah, untuk pengecekan suhu bisa membeli termometernya di apotik. Setelah itu kita terapkan perilaku sehat dan bersih. Jaga kebersihan dan kesehatan rumah. Jadi kebersihan dan kesehatan rumah itu juga sangat penting bagi kita yang sedang isolasi mandiri. Dan yang terakhir, kita bisa menghubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu prosedur isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 tanpa gejala. Jadi untuk pasien-pasien COVID-19 yang tanpa gejala, tanpa ada gejala atau OTG orang tanpa gejala, itu juga ada prosedurnya. Yang pertama yaitu waktu isolasi mandiri di rumah selama 10 hari sejak pengambilan spesimen atau tes COVID-19. Jadi kita isolasi mandiri di rumah, kita melakukan aktivitas di rumah itu selama 10 hari sejak kita tes COVID-19 seperti PCR atau antigen yang dinyatakan COVID-19 atau positif. Selanjutnya yang kedua, isolasi mandiri bisa dilakukan di rumah atau fasilitas publik yang dipersiapkan pemerintah. Jadi ada beberapa fasilitas publik yang sudah dipersiapkan pemerintah untuk pasien-pasien COVID-19. Seperti kalau di Jakarta itu ada
Wisma Atlet. Nah, itu juga salah satu pelayanan publik yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, yang ketiga, pasien dipantau melalui telepon oleh petugas fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi, meskipun kita isolasi mandirinya di rumah, kita tetap dipantau oleh petugas kesehatan pada tingkat pertama atau FKTP. Lalu yang keempat, pasien melakukan kontrol di FKTP terdekat setelah 10 hari isolasi untuk pemantauan klinis. Jadi meskipun kita sudah isolasi 10 hari, selama 10 hari, kita tetap harus melakukan kontrol di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdekat untuk pemantauan yang lebih lanjut, apakah kita sudah negatif atau masih positif. Nah, selanjutnya yaitu prosedur isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 dengan gejala ringan. Nah, untuk pasien yang gejala ringan ini ada beberapa prosedur isolasi mandiri yang harus diterapkan. Yang pertama, isolasi dapat dilakukan secara mandiri di rumah maupun di fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, isolasi mandiri di rumah atau fasilitas karantina dilakukan selama 10 hari sejak muncul gejala, ditambah 3 hari bebas dari gejala. Jadi kita isolasi mandiri selama 10 hari dulu. Lalu jika sudah terhitung selama 10 hari, gejala sudah tidak ada dan sudah mulai sehat, sudah mulai bisa beraktivitas, kita tetap melakukan isolasi mandiri 3 hari lagi untuk bebas dari gejala tersebut. Lalu yang ketiga, apabila gejala COVID-19 muncul selama lebih dari 10 hari, maka isolasi dilanjutkan hingga gejala hilang dan ditambah 3 hari bebas dari gejala. Jadi kita sudah isolasi mandiri selama 10 hari, tapi masih ada gejala, kita tetap isolasi mandiri lagi selama 10 hari lagi. Lalu yang keempat, petugas fasilitas kesehatan tingkat pertama harus proaktif memantauan kondisi pasien. Jadi petugas kesehatan itu lebih memantau pasien yang dengan kondisi gejala ringan gitu. Lalu yang kelima, setelah melewati masa isolasi, pasien perlu melakukan kontrol ke FKTP terdekat. Yang keenam, protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh pasien COVID-19 bergejala ringan sama dengan berlaku untuk pasien COVID-19 tanpa gejala. Dan yang terakhir, protokol kesehatan bagi anggota keluarga serumah juga sama dengan yang berlaku di isolasi pasien COVID-19 tanpa gejala. Lalu, prosedur isolasi mandiri bagi pasien positif COVID-19. Ada 6 prosedurnya. Yang pertama, menyampaikan status positif COVID-19 kepada keluarga terdekat dan orang-orang yang tinggal satu rumah. Jadi, kita sudah dinyatakan positif, kita tidak perlu malu untuk mengatakan kepada keluarga terdekat atau teman-teman yang sudah berkontak langsung dengan kita, agar kita menghindari hal-hal yang tidak ingin. Lalu melapor kepada aparat setempat seperti petugas kesehatan, RT atau RW, atau juga bisa kepala desa, agar dapat mengambil sikap dan tindakan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ketiga, memastikan dan menginformasikan pada aparat dengan siapa saja kontak erat dari awal gejala hingga dinyatakan positif COVID-19. Nah, ini tuh kalau misalnya kita dinyatakan positif, kita sudah berkontak langsung dengan teman kita. Nah, teman kita juga sebaiknya melakukan tes PCR atau antigen COVID-19 supaya kita tahu hasilnya, apakah teman kita yang sudah berkontak langsung dengan kita itu ketularan sama kita atau enggak gitu, supaya enggak terlalu menyebar. Lalu yang keempat, siapkan diri untuk menjalani isolasi selama 14 hari dengan penuh semangat dan perasaan positif akan segera sembuh. Jadi selama kita isolasi mandiri itu lebih baik kita itu dengan perasaan yang senang, gembira, karena suasana hati itu bisa
mempermudah agar imunitas tubuh kita semakin nambah dan cepat sembuh, hasilnya cepat negatif gitu. Karena kalau kita terlalu dalam kayak sedih terus, itu juga bisa merusak imunitas tubuh kita dan malah memperburuk keadaan tubuh kita. Lalu yang kelima, siapkan keperluan isolasi seperti air mineral kemasan, stok protein yang cukup, sayur dan buah, serta vitamin dan suplemen makanan untuk mempercepat proses pemulihan. Jadi ini tuh wajib ya, air mineral, karena kita harus minum air putih sebanyak-banyaknya. Protein, makan makanan yang sehat. Dan terakhir, membuat jadwal harian selama isolasi seperti olahraga, jadwal minum obat dan makan, serta tetap semangat dan berpikir positif. Jadi meskipun kita dinyatakan positif, kita jangan lupa berolahraga, karena olahraga juga bisa meningkatkan imunitas tubuh kita.